شهر کلامی به زودی والله نماند بشر از آن سعودی گردش شود آزاد و بدیعش شود آباد آدمی هر که در افتاد بر افتاد یک یک ز موانع همه در حال عبوری عنوان جلو رفته که نزدیک ظهوری لبیک یا خامنه‌ای Kalau kita berbicara tentang politik Timur Tengah hari ini teman-teman, salah satu tokoh yang sangat berpengaruh adalah Ali Khamenei. Ia adalah pemimpin tertinggi Iran sejak tahun 1989, menggantikan Ruhollah Khomeini dalam sistem pemerintahan Iran yang disebut sebagai Wilayatul Faqih. Pemimpin tertinggi memiliki kekuasaan yang sangat luas, bahkan melebihi presiden. Artinya, hampir semua keputusan penting negara, baik itu militer, politik luar negeri, hingga kebijakan keamanan, pada akhirnya berada di bawah pengaruh Khamenei. Namun, selama puluhan tahun, pemimpin Iran, banyak pihak menilai bahwa kebijakan-kebijakannya justru menimbulkan berbagai masalah besar bagi umat Islam, terutama karena konflik penindasan dan politik sektarian yang terjadi di berbagai tempat. Contoh yang pertama, penindasan terhadap rakyatnya sendiri. Salah satu kritik yang paling besar terhadap pemerintahan Khamenei adalah cara negara itu memperlakukan rakyatnya sendiri. Di Iran, kritik terhadap pemerintah itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan, teman-teman. Banyak aktivis, mahasiswa, ulama, dan jurnalis yang pernah ditangkap karena dianggap menentang sistem negara. Demonstrasi yang menuntut perubahan sering sekali dibubarkan secara keras oleh aparat keamanan. Ketika rakyat turun ke jalan menuntut keadilan atau reformasi yang sering terjadi, justru penangkapan massal, teman-teman. Penyiksaan di penjara, bahkan ada yang dilaporkan meninggal setelah ditahan. Bagi banyak orang di Iran sendiri, situasi ini membuat mereka merasa bahwa negara yang seharusnya berdiri atas nama agama justru menekan rakyatnya itu sendiri. Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar siah aing. Yang kedua, konflik sektarian yang memperpecah umat Islam. Hal lain yang sering menjadi sorotan adalah kebijakan Iran di Timur Tengah, teman-teman. Di bawah kepemimpinan Khamenei, Iran aktif mendukung berbagai kelompok milisi di beberapa negara. Dukungan ini sering dikaitkan dengan konflik yang terjadi di berbagai wilayah seperti Irak, Suriah, Lebanon, dan Yaman. Masalahnya, teman-teman, banyak dari konflik tersebut akhirnya berubah menjadi konflik yang bernuansa sektarian antara kelompok Sunni dan Syiah. Akibatnya, umat Islam yang seharusnya bersatu justru terpecah dan saling berperang. Korban dari konflik tersebut akan hanya tentara ataupun milisi, tetapi juga banyak masyarakat sipil termasuk anak-anak, perempuan, dan orang tua. Banyak pengamat menilai bahwa politik seperti itu justru memperdalam luka di dunia Islam. Jangan pun bedah kitab, bedah langit siap Gufron. Yang ketiga, diskriminasi terhadap Muslim Sunni di Iran. Ironisnya, di dalam negeri Iran sendiri terdapat komunitas Muslim Sunni yang jumlahnya cukup besar, teman-teman. Namun, banyak laporan menyebutkan bahwa komunitas Sunni sering menghadapi berbagai keterbatasan. Misalnya dalam pembangunan masjid, aktivitas dakwah, ataupun representasi politik. Beberapa tokoh Sunni juga pernah mengeluhkan pengawasan yang ketat terhadap kegiatan mereka. Bagi sebagian pengamat, kondisi ini dianggap sebagai bentuk
diskriminasi terhadap sesama muslim yang hanya karena perbedaan mazhab di dalam akidah. Yang keempat, agama itu dijadikan alat kekuasaan. Sistem pemerintahan Iran juga sering dikritik karena mencampur adukan agama dengan kekuasaan politik secara sangat kuat, teman-teman. Dalam konsep wilayatul faqih, seorang ulama dianggap memiliki otoritas untuk memimpin negara dan menentukan arah politik masyarakat. Masalahnya, ketika kekuasaan politik itu disatukan dengan otoritas agama seperti ini, kritik terhadap pemerintah sering dianggap sebagai kritik terhadap agama itu sendiri. Akibatnya, ruang untuk perbedaan pendapat itu menjadi sangat sempit, teman-teman. Kontrol ketat terhadap media dan informasi. Hal lain yang sering disorot adalah kontrol pemerintah terhadap media dan internet. Banyak situs, platform media sosial, dan sumber berita asing dibatasi ataupun diblokir di Iran. Pemerintah juga memantau aktivitas online masyarakat untuk mencegah penyebaran informasi yang dianggap merugikan negara itu sendiri. Situasi seperti ini membuat kebebasan informasi di Iran itu menjadi sangat terbatas, teman-teman. Yang kelima, dampak bagi dunia Islam. Selama lebih dari 3 dekade kepemimpinan Ali Khamenei, pengaruh Iran dalam politik Timur Tengah memang semakin besar. Namun pada saat yang sama, banyak konflik di kawasan tersebut juga semakin kompleks, teman-teman. Sebagian pengamat menilai bahwa politik kekuasaan yang dijalankan Iran telah ikut memperburuk ketegangan antar negara dan antar kelompok di dunia Islam. Akibatnya yang paling menderita tetaplah masyarakat biasa. Maka dapat kita simpulkan, teman-teman, bahwa kepemimpinan Ali Khamenei merupakan salah satu faktor penting dalam dinamika politik Timur Tengah modern. Bagi para pendukungnya, ia dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap Barat dan penjaga revolusi Iran. Namun bagi para pengkritiknya, kebijakan dan sistem yang ia pimpin justru telah menimbulkan banyak konflik, penindasan, dan perpecahan di dunia Islam. Karena itu, perdebatan tentang peran Khamenei dan kebijakan Iran kemungkinan akan terus berlangsung selama pengaruh negara tersebut masih kuat di kawasan Timur Tengah. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.